Shalom semua. Oke. Semua diberkati Tuhan. Pujiannya yang luar biasa saudara. Oke. Hanya Tuhan yang perlu kita sembah. Hanya Tuhan yang perlu kita mulia. Dia yang layak satu-satunya. Oke. Jadi kita tidak puji-puji orang-orang, manusia-manusia ini. Jangan sembah-sembah mereka. Oke. Hanya Tuhan. Oke. Manusia sama, semua sama kita. Oke. Nah kita, ini waktunya sudah hampir jam 12. Oke. Tidak apa-apa. Saya bikin cepat-cepat. Karena sekarang ini mesti mau cepat-cepat Pak Yapi. Oke, tidak apa-apa. Oke. Nah, judul khotbah hari ini saya kasih hati hamba yang Tuhan cari. Jadi Tuhan bukan cari pekerja yang hebat, oke? Tuhan bukan cari kita itu yang waduh kerja keras rajin-rajin itu. Ya. Tuhan cari hati kita. Hati sebagai hamba. Jadi kita mau belajar ini, kita apa mau kita menjadi hamba. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris bukan hamba lagi, jadi budak saudara. Oke? Itu. Jadi, oke kita lanjut. Ada tidak banyak waktu saya mau baca karena kalau saya baca semua aja sekalian. Oke, Matius pasal ke-20 ayat 17 sampai 19 kita baca dulu. Ini waktu Yesus mau pemberitahuan yang ketiga kepada murid-muridnya. Dia mau disalibkan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saya baca terus aja lanjut nanti baru saya terangkan satu-satu. Matius yang ke-20 juga ayat ke-20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah 10 muridnya murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan kuasa atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara, waktu Tuhan Yesus berjalan mau menuju ke Yerusalem, dia sudah tahu kalau dia mau disiksa di sana, mau disalib, mau mati, oke? Dan dia kasih tahu kepada murid-murid, mereka berjalan bersama-sama. Hanya murid-murid tersendiri, oke? Pakai murid-murid, oke? Tapi kelihatannya murid-murid, ya. Terus banyak juga ada orang yang ikut, ya, oke? Tapi Tuhan Yesus bilang, tapi kelihatannya mereka itu kurang mempeduli. Biasa kalau saudara dengar kalau orang tua saudara atau siapa kalau mau dihukum mati atau apa, sedih enggak? Sedih enggak toh? Saudara tahu kenapa tidak sedih? Karena begitu saudara baca di ayat yang ke-20 itu, ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus itu. Oke? Zebedeus. Coba. Dalam kesedihan, dalam keadaan kesedihan, oke? Kenapa datang
kita baca nanti itu, saudara tahu kenapa? Karena di Matius pasal yang ke-19 itu, pasal yang ke-19 ayat 27, saya bilang, Tuhan, Petrus bertanya kepada Tuhan, waktu Tuhan menceritakan tentang seorang pemuda yang kaya datang tanya Tuhan, bagaimana saya supaya bisa dapat hidup kekal. Terus Tuhan bilang, ya lakukanlah apa yang hukum Taurat. Dia bilang dia sudah lakukan semua. Tuhan bilang, ya sudah, untuk lebih sempurna berikanlah kekayaanmu itu kepada orang-orang miskin, oke? Terus dia, karena dia kaya sekali, dia sudah pergi menghilang, saudara. Tidak cerita lagi. Tapi terus Tuhan Yesus kasih tahu lagi kepada murid-murid, bilang begini, pokoknya orang kaya itu sudah masuk surga. Ya. Lebih mudah unta, oke? Masuk melalui lubang jarum, saudara. Nah, daripada orang kaya, mas, saudara. Terus yang murid-murid jadi goncang. Ya, jadi makanya dia tanya, Petrus tanya, menjawab. Mereka pikir siapa lagi kalau begitu bisa masuk. Terus dia berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Dan apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Jadi Petrus sudah khawatir. Ya, rasanya jadi kita sudah tinggalkan orang tua, kita tinggalkan pekerjaan, ya, segala pekerjaan mereka nelayan. Ya. Terus kalau kita nggak masuk surga bagaimana? Apa sih upah kita? Bukankah kita juga begitu? Nih, kalau ada di antara kita yang pikir-pikir begitu, ya, cari-cari upah, cari-cari apa ini yang kerja-kerja setengah mati melayani, buang waktu, ya. Apa yang akan kita dapat? Saudara, kita kemungkinan bisa sama juga. Makanya pikiran mereka itu ada di sini aja waktu Yesus kasih tahu mau akan duduk di dalam kemuliaan. Jadi mereka pikir Yesus mati, Yesus tiga hari kemudian mau bangkit, mungkin Yesus sudah punya kerajaan sendiri. Jadi mereka cepat-cepat minta, saudara. Ya, jadi mau datang. Nah, kita baca ayat Matius yang ke-20. Ayat 20 itu. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Oke. Kata Yesus, apakah yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kirimu dan yang seorang di sebelah kananmu. Coba saudara bayangkan. Bukan saya ibu-ibu, oke? Kita semua ibu-ibu itu sayang anak-anak. Betul? Yang lebih memperhatikan anak-anak itu ibu. Bapak-bapak cari uang, tetapi yang biasa anak-anak kalau ada apa-apa cari papa, apa cari mama. Cari mama ya di mana-mana. Ya jadi mama itu mesti yang benar. Ini mama ini ya tahu kenapa kok bisa jadi begitu. Nah, mama ini sebenarnya mewakili anak-anak ini, saudara, seperti kita mau datang ke mana, ya, bilang gini, kalau mau minta apa kepada papa, anak-anak bilang ke mama dulu supaya mama ngomong ke papa, betul toh, begitu. Nah, mama ini mesti tahu juga apa yang boleh diminta, apa yang tidak boleh diminta, betul enggak? Jangan sembarang. Jadi seorang ibu itu mesti jadi ibu yang benar-benar, ibu yang seperti Timotius punya ibu, oke? Bahkan neneknya ya. Louis sama Yunika, itu mereka hebat. Dia turunkan iman. Nah ini jadinya jadi nakaruan. Belum tentu kehendak Tuhan, betul enggak? Tapi saudara tahu dia di bribing. Ibu ini mungkin dirayu-rayu sama anak-anak, saudara, sehingga dia berani datang. Puji Tuhan dia sampai mau bersujud sama Tuhan Yesus, ya kan? Sampai begitu demi anak-anak, saudara. Demi anak-anak. Tetapi kalau kita lihat di Markus itu pasal yang ke-10, Markus menulis begini. Itu bukan ibunya punya ide. Ini anak-anak sendiri. Karena Yakobus sama Yohanes itu waktu kan bukan anak kecil, ya kan? Dia sudah dewasa, itu sudah melayani Tuhan, itu paling umur 20 ke atas, ya kan? Jadi itu maunya dia, itu ambisinya dia, tapi dia pakai ibunya. Nah di sini dia tulis begini. Ya, Yakobus pasal 10, Markus pasal 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau
kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kirimu. Luar biasa saudara. Ya. Jangan kita bilang ini anak-anak kurang ajar ya, murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang ikut Tuhan Yesus 3 tahun lebih. Oke, ikut terus bersama-sama. Tahu punya hati yang begitu. Jangan sampai kita jadi begitu ya saudara ya. Jangan sampai kita juga melayani Tuhan untuk pikir-pikir mau dapat. Saya seringkali dengar orang-orang, kalau saya melakukan sesuatu kerja keras, bikin apa yang agak berlebihan lah gitu. Orang-orang bilang begini, oh itu tante upahmu besar di surga. Jawaban saya tidak pernah bekerja untuk mencari upah saudara. Ya, karena saya tahu itu semua Tuhan sudah janjikan. Ya, yang penting kita melayani Tuhan. Yang penting ya semua itu sudah dijanji Tuhan. Jadi saya tidak pikir. Karena apa? Saya sering pikir begini. Keselamatan itu yang Tuhan berikan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita, bagi saya. Ini sudah terlalu besar. Ya. Jadi bukan bilang berarti saya tidak mau naik surga. Ya. Itu kan sudah janji Tuhan pasti. Tetapi jangan sampai ya kita belum apa-apa sudah ya ribut sama Tuhan. Nanti dalam doa juga jangan sampai saudara ya supaya ya saya bisa ada di dalam kemuliaan-Mu. Mau duduk di sebelah Tuhan lagi. Nah, kelewatan ini kan saudara. Jadi ini maunya. Ambisi itu baik saudara. Ambisi itu baik. Tapi ambisi ada positif ada negatif. Ya, kalau orang tidak punya ambisi berarti ya bisa loyo. Orang sudah hidup tidak punya ambisi apa-apa ya duduk diam pasif. Lama-lama sudah hilang hilang ya pokoknya ya sudah tidak mau bikin apa-apa lagi saudara. Ya kan? Tetapi ambisi itu yang negatif itu yang harus ya kita. Kalau mereka berdua ya mama ikut-ikutan, tapi anak dua ini punya ambisi yang kurang bagus saudara. Ya, karena kalau kita punya ambisi mau di atas, seringkali kita mau di atas. Semua di mana-mana. Jangankan murid-murid, maafkan di dunia ini dunia ambisi saudara. Oke, sementara dia di sekolah, anak-anak sekolah juga punya ambisi, mau lebih dari yang lain, mau lebih. Ya, lebih kita berdoa kepada Tuhan, kita belajar, ya itu baik. Dalam pekerjaan, kalau kita kerja baik, kita setia dengan hal-hal kecil, oke, kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi Tuhan yang akan membantu kita, walaupun di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di mana saja, Tuhan yang mengangkat kita, mempercayakan perkara yang besar. Jadi bukan kita yang mau dengan ambisi kita, jadi kita seringkali terjadi, kita sikut-sikut yang lain. Benar di tempat kerja, ya di office, di mana aja saudara. Kadang-kadang karena kita mau naik, kita cari muka sama bos, kita sikut yang lain, kita merusak nama baik orang lain, teman-teman lain, gitu. Dan ini yang kita harus hati-hati saudara. Jadi jangan punya ambisi yang begitu saudara. Iya baik, keselamatan tadi kita sudah. Pokoknya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah luar biasa. Itu sudah mujizat yang luar biasa. Itu sudah hadiah berkat yang luar biasa. Betul enggak? Jadi jangan sampai kita ya mau pikir-pikir demikian saudara. Oke. Nah, jadi jangan punya ambisi-ambisi yang begitu. Oke saudara. Nah, kita meneruskan tadi Matius pasal yang 20 ayat 22 23. Oh, tunggu dulu saya mau bicara. Tadi tunggu dulu. Tadi dia bilang mau minta apa? Terus Tuhan Yesus tanya bilang mau apa? Dia bilang supaya anaknya duduk. Kamu mana mungkin ya permintaanmu sudah kelewatan. Tidak mungkin kamu bisa minum cawanku. Terus jawab mereka bilang apa? Bisa. Ya kan? Kami bisa. Itu jawaban saudara pikir itu sombong apa enggak itu? Hah? Itu pantas apa enggak? Mestinya kita ini tidak bisa apa-apa. Saudara. Kita tidak bisa. Ya. Kita ini miskin Tuhan. Kita tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa. Dia enak aja jawab. Ya bisa. Padahal Tuhan bilang siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang merasa tidak rohaninya miskin, merasa tidak mampu. Tapi mereka rasa mampu. Kadang-kadang kita juga suka begitu ya saudara ya.
merasa apa semua kita mampu, apa semua kita hebat, kita rasa mau menonjolkan diri bisa. Jadi terus Tuhan bilang oke, Tuhan bilang, oke, kamu bisa, ya, kamu akan meminum cawanku, cawan Tuhan. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus mau minum cawan dia, bukan minum ini, bukan minum perjamuan kudus setiap bulan, bukan saudara. Maksudnya penderitaan, ya, cawan Tuhan itu penderitaan, kematian yang akan dihadapi. Dia sendiri tidak sanggup saudara, dia sendiri tidak sanggup saudara. Oke, jadi dia bilang apa? Nah, dia bilang, tunggu saya mau lihat, Tuhan sendiri tidak sanggup saudara. Terus Tuhan bilang apa? Waktu dia di Taman Getsemani saudara, ya, dia mundur, dia bersujud. Terus dia bilang, Tuhan kalau bisa, cawan ini dilepaskan, dijauhi daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus sendiri tidak sanggup menanggung minum cawan itu, tidak sanggup saudara. Tapi murid bilang bisa saudara. Bilang nggak tuh? Kadang-kadang kita itu tidak sadar, itu kita juga rasa sombong segalanya mau bisa. Jadi kita itu hidup ikut Tuhan itu, saya pikir mesti hati-hati. Hati-hati, rasa-rasa. Ada persoalan apa setiap hari. 24. Selama kita masih bernapas saudara, ada saja hal-hal yang kita harus belajar. Ada hal-hal yang kita hadapi. Dan jaga supaya kita jangan sampai pikir kita yang bisa. Kita melakukan apa-apa, kita maju di dalam apa, kita berhasil di dalam hal apa-apa. Jangan pikir kita. Karena Tuhan saudara. Kita butuh Tuhan saudara. Tiap hari Rabu kita kumpul, kita berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Ya, bukan hari Rabu aja, setiap hari kita mestinya berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Oke. Nah, itu sudah di ayat yang kedua. Tadi saya sudah baca belum? Mungkin saya belum baca, oke? Ya, pasal 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, ya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya. Mereka saudara, jadi berarti tiga-tiga ya. Ibu, oh ya, ada kemungkinan ibu juga. Kan dia yang datang duluan kan ibu. Ya, tiga-tiga bilang, bisa saudara. Kau coba lihat itu saudara, kami dapat. Jadi Tuhan Yesus sedih saudara. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Oke, kamu akan meminum. Oke, kamu akan meminum. Saya teruskan dulu. Kamu akan meminum. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu minum. Itu sudah bukan nubuatan, tapi Tuhan sudah tahu, saudara tahu. Okay? Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku yang menyediakan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang melayani, itu dia taat kepada Bapa, saudara. Ya, bukan pakai hebat dia. Dia tahu dia ada di bawah kuasa Bapaknya. Jadi kalau kita juga pelayan kita melayani Tuhan, kita tahu Yesus yang akan memimpin kita. Tuhan Allah Bapa. Jangan kita rasa kita kuat. Nah saudara tahu tentang mereka akan minum cawan. Akhirnya benar kan? Yakobus mati menderita. Sudah Yesus bilang begini, mereka tetap mengikuti Yesus, sudah kapok, saudara sudah ditegur. Akhirnya ya mereka juga melalui apa yang Tuhan melalui, tidak sampai ya bukan bilang tidak sampai. Si Yakobus mati dipenggal, ya itu kira-kira tidak lama dia melayani kira-kira tahun 44 sesudah Masehi ya, sesudah Yesus, oke? Ya dia paling pertama Yakobus, oke? Ya Petrus, oke? Terus Yohanes, Petrus juga. Dia dipenggal si Yakobus, Petrus disalib terbalik, dia minta salib terbalik, mati disalib. Terus si Yohanes juga menderita saudara. Dia disiksa masuk di dalam minyak panas saudara. Tapi puji Tuhan, dia tidak mati, masuk direndam di dalam minyak panas. Tetapi dia diselamatkan karena Tuhan masih mau pakai. Dia yang paling umur panjang, dibuang ke Pulau Patmos dan dia menulis wahyu buat saudara dan saya, ya itu Tuhan masih pakai. Tetapi tetap juga mati. Usia lanjut, tetapi juga menderita saudara tahu. Kalau saya baca dia bilang, ada yang bilang dia dikirim untuk apa pergi, pokoknya kerja rodi atau apa. Tapi sebenarnya kita pergi ke Israel itu dia di Pulau Patmos itu dia dimasukkan di dalam gua
Saudara tahu, gua lubang kecil itu dijolok-jolok. Kita sudah masuk ke dalam gua itu, jolok-jolok turun sampai di bawah, saudara. Dan tak ada orang, tak ada siapa-siapa, cuma dia sendiri, saudara. Oke, makasih makanan juga jolok aja dari atas lubang kecil turun ke bawah. Ya sekarang mereka sudah bikin tangga-tangga, jadi kita bisa pergi lihat. Ya, jadi dia tulis di situ, tulis Wahyu di situ buat saudara. Jadi kalau baca Wahyu, saudara jangan enak-enak, ingat penderitaannya, saudara. Oke. Oke. Sampai di mana kita? Oke. Nah, jadi saya tadi sudah bilang Tuhan Yesus kan tidak bisa minum itu cawan, saudara. Oke. Nah, jadi apa tuh? Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Dia bilang begini. Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Oke? Nah, Yakobus sama Yohanes ya belum menyangkal diri, belum angkat salib, belum pikul salib. Oke, betul ya ayatnya Matius 16:24. Oke. Oke. Jadi tidak menyangkal diri, belum pikul salib, sudah kepingin mau dipermuliakan, sudah mau kepingin dulu di takhta, saudara. Ya, tidak bisa dong, saudara. Ya mana bisa begitu, mau langsung aja naik. Padahal Tuhan Yesus bilang kita, saudara, kita melayani Tuhan. Pelayanan kita ini tidak menjamin kita masuk surga, saudara. Ya, kalau saudara baca di Matius pasal ke-7, oke, dia bilang pada akhir jangan orang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan, ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk surga, oke. Orang yang melakukan kehendak Bapaknya, oke. Dan juga orang-orang pada akhirnya dia kata, Tuhan kita kan sudah melayani, oke, sudah melayani, sudah bernubuat, sudah usir setan, pokoknya sudah macam-macam. Tuhan bilangnya aku tidak mengenal kamu. Jadi berarti pelayanan itu tidak menjamin. Ya, kita harus melayani, tapi bukan melayani supaya kita masuk surga, saudara. Ya, kita masuk surga itu karena Yesus yang sudah tebus kita, sudah angkat dosa-dosa kita, oke, sudah bayar harga dengan darahnya, ya, menjamin kita masuk di sana. Tetapi itu ada firman Tuhan juga bilang begini, Tuhan sudah selamatkan kita, tapi kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ada ya aliran lain atau hamba Tuhan lain tidak setuju ya dengan itu. Tapi nyatanya kan ditulis di Filipi begitu kan. Paulus bilang harus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau sudah diselamatkan, jaga kehidupan ini baik-baik. Hidup yang benar. Kita sudah bilang ada apa tuh kerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita kerjakan. Jangan duduk leha-leha, ya kan, enak-enak aja. Ya, jangan juga ikut Tuhan, satu kaki ke Tuhan, satu kaki ke dunia, saudara. Nanti saudara coba buka kaki satu ke sana, satu ke sini. Lama-lama kan bisa jatuh, saudara, ya kan. Ikut Tuhan 100%. Percaya Tuhan 100%. Hidup ini kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita bukan untuk kita lagi, kata firman Tuhan. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan yaitu hidup untuk saudara-saudara kita semua. Jangan egois, jangan mau ingat diri sendiri. Jangan mau bodoh. Kita belajar ini supaya kita tahu. Jangan kita tanya-tanya lagi. Ya, mana upahku? Ya, mana upahku? Upah sudah besar, sudah kita dapat, oke? Ya, jadi terus Matius yang ayat 24. Ayat 24 ya. Matius 20 ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa mereka marah, saudara? Kira-kira saudara bilang. Murid-murid lain yang ke-10 marah. Kenapa? Karena mereka juga iri. Mereka itu juga kepingin. Mereka juga kepingin, kalau pergi duluan, mereka juga kepingin mau duduk di takhta, mau di sebelah kiri, mungkin mau sebelah kanan, mau di belakang. Pokoknya mereka juga mau, makanya mereka jadi marah, saudara. Saudara tahu mereka, tadi kan kita sudah baca, tadi di Matius 19 itu yang waktu Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, saya sudah tinggalkan segala-galanya, apa upah? Ya semua itu kepingin melayani, kepingin upah, saudara. Itu, kalau dipikir-pikir kembali, murid yang dekat dengan Yesus aja bisa begitu. Apa pula kita yang tidak kelihatan Tuhan Yesus ini. Ya, kadang-kadang kita mesti jujur loh. Ya kan, Tuhan lihat hati kita. Soalnya kadang-kadang kita
kita juga ada mau-maunya, saudara. Jadi kalau ada maunya saudara bertobat. Saya tidak bisa lupa guru saya ajar begini. Kalau kamu mau melayani, kamu jalan 3 meter dari situ mau naik ke mimbar, ya kan? Tadi hati kamu itu baik, ya kan? Mau sungguh-sungguh mau pimpin pujian ke, mau khotbah ke, ya WL, ya. Ada baik hati. Tetapi jalan 3 meter itu iblis kan ada sekeliling. Ini iblis sudah menggoda. Dan hati kita tuh bisa ada, ya, gue mau naik di situ, gue mau tunjukkan gue yang paling hebat, ya kan? Worship, jadi semua diurapi, ya Tuhan. Waduh, ada bisa naik, apa itu puji-pujian, angkat puji-pujian. Saya pikir kita biasa menyanyi, tidak ada angkat, tapi banyak orang suka bilang begitu. Ya, ini si A ini kok pimpin, kok tidak angkat ya? Begitu ya. Ya, jadi cuma si B angkat. Oke. Angkat kemana saudara? Ya, itu dari hati kita aja kepada Tuhan, betul enggak? Jadi hati-hati. Jadi guru kita, saya bilang begini, bertobat. Kalau ada rasa begitu, bertobat, saudara. Bertobat. Stop di situ dan berseru Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, karena kita pikir kalau kita mau khotbah kita sering bilang, Tuhan taruh saya di balik salib Tuhan. Ya. Tetapi kadang-kadang lupa bicara-bicara, saya ada di depan Tuhan. Sering terjadi. Jadi kita hati-hati saudara dalam melayani. Oke. Jadi, nah ini Tuhan Yesus di Matius 18 itu juga. Oke. Saya tulis ini ayat 1 sampai Matius 18. Saya baca ayat 1 sampai ayat 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya, semua mau kepingin tahu, semua mau terbesar, saudara. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang keempat, saudara. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Oke? Tapi Tuhan pakai anak kecil, saudara tahu apa? Karena anak kecil itu polos, saudara. Tahu? Anak masih kecil-kecil itu dia masih bergantung sekali sama orang tuanya. Dia gak perlu bisa hidup sendiri. Jadi dia tidak ada kesombongan. Saudara semua yang punya anak kan tahu toh, kalau masih kecil-kecil. Bukan yang sudah besar-besar itu sudah ada egonya. Oke, saudara. Tetapi anak kecil yang cute-cute, imut-imut, kadang-kadang besar datang, egonya juga besar loh, saudara. Ya. Makanya Tuhan mau kembali seperti anak kecil, bertobat, ya kan? Rendahkan diri seperti anak kecil, ya. Anak kecil itu kan juga marah-marahan juga cuma sebentar. Kalau kita orang sudah dewasa, waduh marahnya bisa sampai bulan-bulan. Jangan kan bilang teman sepelayanan. Suami maafkan ya. Keluarga aja, suami istri aja bisa baku marah sampai berhari-hari, saudara. Bukan berhari-hari lagi, bisa berbulan, bertahun sampai bisa. Nah, bagaimana itu? Kalau begitu itu suami mesti bilang ke istri, kalau istri ibu-ibu, jadi seperti anak kecil, bertobat gitu. Nah, istri juga bisa ngomong ke suami toh. Jadi kalau dua orang begitu, ya mesti bertobat. Ya, supaya masuk kerajaan surga. Ya, jangan ribut sampai bercerai, jangan ribut terlalu lama. Orang bilang firman Tuhan, kita ini memang bebal, saudara tahu. Firman Tuhan sudah bilang, kalau marah itu juga jangan sampai matahari terbenam. Tapi mana kita bisa? Ya, kita bisa. Ya, luar biasa toh, saudara. Mari saudara kita buka hati, oke? Kita dengar firman ini, kita pusatkan memang kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi sebenarnya kita ada di dalam situ juga, ya. Jadi mari kita uji hati kita, ya, saudara. Jadi begitu. Oke, yang ayat yang ke-25. Ya. Saya tidak mau lama-lama karena Oke, ayat yang Matius 20 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara, waktu mereka marah, murid-murid jadi marah, sudah jadi ribut kacau, Tuhan Yesus ambil kesempatan itu, panggil mereka dan beri pengajaran pada mereka. Dengar, Tuhan Yesus bilang, oke, panggil mereka. Pemerintah di dunia itu pembesar-pembesar atau pemerintah yang menguasai, oke.
Saudara tahu kan, kalau di kantor, I'm your boss. Just listen to me. Oke. Tapi kadang-kadang saya dengar di gereja juga ada, saudara. Pernah terjadi begitu. Kan saya kan yang jadi ketua. Kan bukan kamu. Kan kamu kan mesti dengar saya. Gitu ya. Di gereja juga ada loh, saudara. Mau jadi pemimpin sel kayak, mau jadi pendeta kayak, mau jadi apa saja, ketua apa. Pokoknya ya, I'm in charge gitu loh. Oke. Ada toh? Ya. Tapi Tuhan bilang tidak boleh begitu. Jadi pemerintah dunia ya. Jadi Tuhan bilang kepada murid-murid, oke, prinsip kepemimpinan di dalam kerajaan Allah itu berbeda. Bukan berbeda saja, bertentangan, oke, dengan dunia punya, oke, dengan prinsip daripada dunia punya kantor. Saudara semua pernah kerja di kantor, saudara pernah tahu juga mungkin pemimpin-pemimpin, bos-bos saudara kadang-kadang bikin jengkel ya kan. Waduh, sok-sok luar biasa kan. Dia rasa dia yang paling benar. Coba saudara, yang bos-bos yang begitu, saudara mesti panggil datang di gereja gitu loh. Datang di gereja. Siapa tahu kalau dia ketemu Tuhan Yesus ya, dengar firman Tuhan begini terus, iya begitu. Nah, oke. Jadi kalau dunia menekankan, oke, kepemimpinan sebagai kekuasaan, oke, para penguasa dunia itu menjadikan diri mereka sebagai tuan, ya itu luar biasa, oke, memerintah dengan tangan besi dan memegang otoritas, punya otoritas ya, oke, oke, dan menjalankan dengan kuasa yang keras, oke, bawah selalu harus tunduk kepada atasan, oke, tetap dalam kerajaan Allah, ya, Tuhan bilang begini. Di ayat yang ke-26 sampai 27 kita baca lagi. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Oke? Jadi di antara kita, siapa yang ingin menjadi terbesar? Oke? Siapa yang ingin menjadi terutama? Tuhan bilang harus jadi. Maaf kan, biasa kasih contoh buat saya. Ya, saya nggak sebut nama nanti Tante Sawang marah. Tapi, oke, mau jadi terbesar, mau terutama, oke, jadilah dulu hambaku. Sorry. Ya, betul nah. Ya, dia nggak bisa itu. Jadi dalam kerajaan Allah, oke, ditekankan, oke, bukan penaklukan dan penundukan bawahan kita, melainkan di dalam kerajaan Allah itu pelayan, oke, dan penghambaan dari pemimpin. Oke, saudara dengar saya tulis ini baik-baik, oke. Para pemimpin, oke, berperan sebagai para pelayan. Pemimpin-pemimpin, semua pemimpin apa semua, oke, mesti seperti pelayan, oke, bahkan hamba atau budak sekalipun. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka yang terpenting dalam kepemimpinan itu bukanlah jabatan, melainkan peran. Oke, jabatan kita sebagai pendeta, ya, tapi peran kita sebagai hamba Tuhan untuk melayani. Yes. Jadi jangan rasa hebat, bukan pendeta. Makanya kalau di luar saya tidak mau orang bilang saya pendeta. Kita sama, semua sama. Di sini karena ya seperti jabatan itu sarana untuk di dalam ya pelayanan kita aja, ya kan. Tetapi bukan kira bawa-bawa. Saudara tahu kadang-kadang, maafkan saya bilang, kita orang Kristen, jemaat itu kadang-kadang suka nyembah hamba Tuhan, junjung hamba Tuhan, oke. Pokoknya di Indonesia lebih, di Australia kurang ya. Kalau di Indonesia itu saudara tahu, dikasih mobil mahal, dikasih baju bagus-bagus, dikasih jam tangan, apa sih merek-merek yang itu, tas-tas yang begini, sampai hamba-hamba Tuhan sampai pose-pose tidak karu-karuan. Saudara, itu kita bukan sayang mereka, itu kita menjatuhkan mereka, saudara tahu. Karena Tuhan itu kan cemburu juga, dan Tuhan mau ajar kita, tidak boleh sama sekali begitu. Dikasih macam-macam saudara. No, kita sama-sama semua.
Lebih-lebih kita punya tugas itu cuma jabatan kita itu cuma supaya sarana untuk kita bisa melayani mereka tahu. Oh kalau mau cari apa-apa ada pendetanya. Pak Yapi pendeta, Pak Gideon, oke. Oh ya ada ketua komselnya siapa, ketua komselnya siapa, bagian apa lain ada apa, oh, apa konsumsi ada juga siapa. Jadi sarana untuk pelayanan, saudara. Bukan satu posisi, bukan satu jabatan yang kita pertahankan rasa diri hebat. Tuhan tidak suka. Oke. Oke. Jadi Tuhan mau supaya kita merendahkan diri. Kita menjadi pelayan. Oke, melayani. Kita mau baca di Filipi. Paulus tulis kepada jemaat Filipi. Kapan hari ya, mungkin sudah pernah singgung ayat-ayat Paulus. Ya, Paulus tulis dari mana? Dalam penjara. Oke. Jadi Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4 saya baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Paulus dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya stop di sini, saya senang dengan ini. Karena saya ketemukan di sini. Kita rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dia ada tulis anak muda atau orang tua. Nah, jadi kadang-kadang orang tua itu tidak mau merendahkan diri. Sudah salah juga pertahankan, saudara. Mau rasa anak-anak lu harus tunduk, lu yang harus hormat gua, ya kan? Bla bla bla, ya. Padahal mestinya orang tua juga merendahkan diri, menganggap orang lain, anak-anak juga lebih utama daripada kita. Mereka ciptaan Tuhan, biji mata Tuhan. Ya kan? Jadi ingat orang tua yang sudah lebih usia. Ya. Firman Tuhan bilang, kalau perlu kita yang mesti memberi hormat lebih dahulu. Dia nggak tulis juga bilang anak-anak harus beri hormat kepada orang tua. Dulu saya pernah khotbah itu waktu di Kings waktu itu ada om satu. Tidak bisa masa kita orang tua yang mesti beri hormat kepada anak-anak. Iya om, tapi dia nggak tulis di firman Tuhan. Dia nggak tulis anak-anak yang beri hormat. Pokoknya kalau kita yang bila perlu kita yang harus ya beri hormat duluan. Jadi kalau saudara kita yang lebih tua juga kita ketemu yang lebih muda kita beri hormat, ya kan? Jangan kita rasa kita lebih tua, saya yang lebih tua, jadi tidak mau mengalah. Ya, banyak orang Chinese kan begitu, maaf ya. Salah lagi Chinese dengar dia marah lagi. Banyak mungkin orang bangsa lain, tapi saya kan Chinese jadi saya tahu saya dengar ya. Mesti minta maaf, tante, minta maaf anaknya, tante sudah salah ngomong, ya kan? Ya yang lain bilang, mana bisa orang tua masa datang minta maaf anak? Tidak ada aturan orang tua minta maaf anak, betul toh? Ya tidak beres-beres lah perkara. Minta maaf rugi berapa sih? Ya. Tidak perlu. Kita mesti belajar biar anak kecil juga kita perlu kalau kita salah. Anak kecil kadang-kadang juga punya kebenaran lebih dari kita. Kita mungkin lebih banyak salah juga. Mereka juga punya pemikiran yang benar juga. Betul? Jadi begitulah saudara. Oke. Nah ayat yang terakhir. Yang ayat ke-28. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan mau belajar dari saya. Saya ini yang datang dari sana. Bukan disuruh, bukan dipaksa, bukan dituntut. Tapi kemauan sendiri datang. Oke. Filipi. Kita baca. Puji Tuhan. Yesus diberi teladan. Memberi teladan. Dia beri teladan bagi kita. Bukan datang ke dunia. Yesus beri teladan. Kan kalau saudara baca dari 1 Petrus. Oke, pasal yang kedua ayat 21. Yesus itu datang beri teladan. Penderitaan dia menderita di dunia. Beri teladan bagi kita. Kita yang terpanggil ini. Supaya kita mengikuti teladannya. Tapi Tuhan Yesus datang bukan beri teladan saja. Tapi dia beri contoh. Dia beri yang benar. Oke. Dan dia beri kuasa kepada kita. Betul? Dia mati untuk kita. Ya. Memang beri contoh kepada kita juga. Tetapi Tuhan mati untuk kita. Angkat segala dosa kita. Ya.
kita terlepas daripada dosa. Dia tebus kita dengan darahnya supaya kita itu bebas dan kita itu mendapat kuasa kembali menjadi anak Allah. Jadi kalau kita tanpa kuasa, kita menerima Roh Kudus. Ya kalau kita terima Tuhan Yesus betul. Karena tanpa kuasa yang Tuhan berikan itu kita tidak mungkin. Dikasih contoh berapa banyak juga nggak mungkin bisa ikut saudara. Tidak mungkin saudara. Sampai sekarang sudah tua umur begini, sudah ikut Tuhan Yesus sudah 40 tahun. Saya tetap masih bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong saya tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Segala perlu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya Roh Kudus. Kalau kita tidak bisa saudara. Okay? Tidak mungkin bisa. Ya. Tetapi Tuhan berkuasa. Ya, kita bisa. Makanya kita bisa ikut teladannya dia. Dia kasih contoh supaya kita ikut teladannya. Oke saudara. Dia mati buat kita. Ingat saudara. Jangan lupa itu. Itu yang paling penting. Menebus ya, kita dari dosa-dosa. Sebagai tebusan. Oke. Bayar dengan darah yang mahal. Kita kan dulu itu kan sudah jadi milik siapa? Milik setan. Atau milik dunia. Ya, karena dosa Adam dan ya. Jadi kita jangan sombong-sombong. Mau ikut Tuhan. Ini juga bukan bilang kita yang. Ya, kalau bukan roh yang datang sudah jamah kita. Ya, puji Tuhan. Begitu kita merasa ada orang yang bilang. Dia di gereja sampai dia bisa menyanyi itu lagu. Biasanya enggak nangis. Kau tahu kau bisa nangis. Itu kenapa? Tanya saya. Saya bilang ya. Tuhan Roh Kudus lagi jamah kamu. Ya kan. Jadi kalau di jamah Tuhan jangan keraskan hati. Ya. Sungguh-sungguhlah beri dirimu 100%. Jangan 99. Takutnya enggak sampai kan. Benar apa salah saya? 100 apa 99? 99,9 boleh? Enggak boleh. Oh, Pastor Yapi yang ngomong loh ya. Tidak bisa saudara. Nah kita tidak mungkin bisa sayang Tuhan sampai 100%. Kita tidak mungkin bisa komit hidup ini 100% kalau bukan anugerah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita bisa itu saudara ingat baik-baik itu anugerah Tuhan. Bukan kita yang hebat. Oke. Jadi saudara mau duduk di atas kemuliaan, dimuliakan bersama Tuhan, sabar. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala isinya, kebenarannya. Oke. Saudara akan ditambahkan. Sudah khotbah ulang-ulang. Cari Tuhan dulu, jangan cari dunia. Kalau saudara cari dunia terus. Ya, sebelah kaki dunia. Ukur-ukur juga. Bukan bilang saudara tidak boleh nonton film. Atau saudara tidak boleh bergaul. Atau saudara tidak boleh pesta-pesta. Atau boleh. Ya, tetapi mana yang lebih utama? Ya, bukan bilang saudara diam di rumah. Atau ya, tidak boleh bergaul dengan orang-orang. Ya. Tapi hati-hati bergaul. Firman Tuhan bilang jangan bergaul dengan pencemooh. Tukang gosip. Jangan bergaul ya. Oke, jangan bergaul saudara. Jadi oke. Nah kita Filipi bilang begini. Filipi Paulus tulis lagi Filipi 2:5. Tadi Filipi 2:1-4. Kita lanjutkan 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara. Tuhan Yesus yang punya surga. Ya, tapi dia tidak menganggap kesetaraan. Ya, dia mau turun demi saudara dan saya. Dia datang ke dunia, dia tunjukkan. Dia jadi sebagai manusia. Ya, bukan sebagai manusia. Manusia dia jadi hamba saudara. Oke, saudara tahu Tuhan Yesus waktu cuci kaki murid. Saudara baca tuh tentang itu. Saudara baca. Sudah baca apa enggak itu tentang itu. Kalau saudara mau baca ya baca nanti di Yohanes pasal 13. Oke. Saudara baca sendiri. Waktu dia cuci kaki murid. Itu dia beri contoh. Dia bilang murid-murid. Ya kan. Dia beri contoh. Supaya apa yang dia lakukan. Kamu juga lakukan. Itu kasih contoh saudara. Kita gak minta orang cuci kaki. Dulu kita punya gereja. Satu cuci kaki. Saya lebih suka jangan cuci kaki. Cuci kaki kita pakai stocking.
basah saudara, habis itu basah-basah kita. Tidak usah cuci kaki, tapi mari kita saling merendahkan diri. Kita anggap orang lain lebih daripada kita, lebih utama. Ya, siapa aja lebih utama. Ya, saudara. Jangan kita pertahankan karena kita punya posisi, kita punya titel, kita punya kedudukan, kita punya jabatan atau apa-apa, jangan. Dan bisa di tempat kerja pun saudara, minta kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Supaya saudara jadi contoh yang baik di tempat kerjaan. Ya. Biar mereka lebih dari saudara. Tidak menjadi soal. Orang lain mungkin kerjanya kurang bagus, gajinya lebih tinggi. Saudara kerja mungkin lebih berat, gaji lebih kecil. It's okay. Karena yang memberikan semua itu datangnya bukan dari bawah, dari atas. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin. Tuhan setuju kasih gaji kecil, oke? Tuhan setuju. Jadi saudara yang rasa kerja keras, kok gaji kecil? Orang lain lebih malas-malas, kok gaji besar? Kalau berani tanya Tuhan, Tuhan bilang, gue punya hak toh. Tuhan bilang dia panggil pekerja-pekerja datang kerja di ladang aja pagi-pagi. Ya, pagi-pagi panggil orang yang datang, siang-siang panggil lagi, sore-sore panggil. Gajinya berapa? Sama gaji sama. Begitu. Jadi Tuhan yang menentukan saudara, oke? Segalanya datang dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, kemuliaan hanya bagi Dia. Oke? Jadi hati-hati. Nanti saya bilang begini, kapan hari Api sudah bicarakan tentang oke, kita sudah jam. Sudah bicarakan tentang apa itu? Kasih 1 Yohanes, itu kesukaan saya itu ayat, oke? Ya, bilang, jangan Yohanes pasal 3 ayat 16 aja. Kesenangan saudara, oke? Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Makanya dia menganugerahkan putranya yang tunggal, oke? Barang siapa percaya akan selamat. Tetapi datang lagi sama 1 Yohanes, oke? Tadi Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 dia bilang. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Sudah tahu kasih Kristus? Apa sih kasihnya? Tanya kepada anak-anak dulu itu masih sekolah minggu. Nah, how do you know God love you? Oke. Ya, karena begitu kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, ya, tapi kalau tidak salah minggu-minggu yang lalu ada bicara tentang wajib menyerahkan, bukan nyawa kita. Tulis di Indonesia nyawa kita, tetapi sebenarnya hidup kita. Kita nggak bisa nyawa kita mati buat saudara. Kita nggak mungkin bisa mati buat saudara. Tapi kita berikan hidup kita kepada siapa? Kepada untuk saudara-saudara kita semua. Jadi saudara jangan selfish, jangan egois. Oke, jangan kepingin cuma mau kedudukan aja. Jangan kepingin saudara. Oke. Tetapi marilah kalau saudara memang mau. Pasti Tuhan kasih saudara tempat yang bagus. Asal kalau kita mau taat kepada Tuhan. Layani dengan baik. Oke. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan satu pujian. Saya minta Yapi pujian ini. Tapi saya belum konfirmasi. Kalau Yapi nyanyi yang lain. Saya tidak tahu. Inilah. Lagu ini benar ya sama-sama ya. Baca dulu. Ya ampun. Coba tuh. Saya mesti bilang ke menantu saya. Aduh saya enggak tanya. Mau tanya rasa enggak enak. Lagu apa? Utama Mbak Selidik. Oh jadi itu. Oh oke. Tapi mau ambil lagu saya yang pertama. Oke. Saya minta dia lagu yang pertama. Supaya Tuhan selidiki hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan. Terus habis itu saya bilang begini. Terserah Yapi. Tapi mungkin lebih baik nyanyi Hati Hamba. Ya, jadi saya sudah kirim ke dia bilang nyanyi Hati Hamba. Tapi dia ganti. Dia bos. Dia yang pimpin pujian. Dia yang berhak. Ganti. Oke. Sama-sama untuk melayani. Oke. Saudara mari kita bangkit berdiri saudara. Kalau saudara yang merasa tidak peduli dengan Tuhan. Masa boleh dengan Tuhan. Ya tidak apa-apa duduk aja. Duduk tidak jadi soal. Tapi saudara yang hati kepingin datang ke Tuhan. Sungguh-sungguh mau bilang Tuhan. Selidiki hati saya. Supaya betul apa betul saya mengasihi Tuhan. Oke. Kita mau mengasihi Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus. Kau yang maha tahu. Dan menilai hidupku
Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Satu kali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah datang kepadamu Tuhan. Kami sudah nyatakan, kami minta Tuhan untuk selidiki hati kami. Tuhan, Engkau yang tahu segala yang ada di dalam kehidupan kami, di hati kami. Manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan tahu. Biar Tuhan tolong kepada kami. Kami tahu di dalam mengikuti Engkau, kami perlu perjuangan Tuhan. Dan kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong setiap daripada kami yang sudah datang di hadapan-Mu dan berseru kepadamu Tuhan. Kami mau terus Tuhan berjuang. Kami mau terus melayani Engkau. Kami tidak mau mencari kedudukan apapun Tuhan. Tetapi kami mau menjadi hamba. Sama seperti Engkau datang menjadi hamba untuk melayani. Kami pun mau melayani satu dengan yang lain Tuhan. Tolong kepada setiap kami. Kalau ada persoalan di antara teman-teman kami di gereja ini Tuhan. Yang masih tidak beres. Atau di rumah tangga atau dimanapun Tuhan. Di luar di pekerjaan Tuhan. Engkau lihat ada hubungan yang tidak benar Tuhan. Biar Tuhan sendiri tolong Tuhan. Taruhkan hati kami. Hati seorang hamba. Karena itulah yang Engkau cari Tuhan. Terima kasih banyak. Ingatkan kami terus Tuhan. Dari hari ke hari, tiap jam, tiap menit Tuhan. Supaya kami tahu bahwa kami datang, kami melayani Engkau sebagai hamba. Sebagai hamba untuk sesama kami. Satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau berikan segala puji hormat kepadamu. Karena Engkau yang layak menerima. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau masih mengajar kami. Berarti Engkau masih mengasihi kami. Terima kasih kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu upah yang sudah cukup besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami terus Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup ini Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.